Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi dengan saya, dengan Ibu Musfiratun. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya Indonesia, dan pembelajaran 1. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dari teks tersebut secara mandiri. Yang kedua, setelah siswa membaca teks keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari paragraf tersebut, dari teks tersebut, dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang nomor 4, setelah wawancara, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dengan sistematis. Yang kelima, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang terakhir atau yang keenam, setelah eksplorasi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Itulah beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Ibu punya gambar dan perhatikan gambar tersebut. Nah, di sini banyak gambar-gambar akan keragaman budaya Indonesia, mulai dari pakaian adat hingga rumah adat. Di sini terdapat pakaian adat dari Aceh, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Kalimantan, dan Papua. Kemudian di sini juga ada rumah adat dari Sumatera Barat atau yang kita kenal dengan gadang, rumah gadang. Kemudian ada rumah joglo dari Jawa Tengah. Kemudian ada candi, ada gapura, candi bentar dari Bali, dan yang terakhir adalah honei dari Papua. Ini semua adalah sampel dari keragaman budaya Indonesia. Masih terdapat banyak sekali keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian di sini ada teks keragaman budaya Indonesia dengan judul Festival Budaya. Ada 5 paragraf di sini, kita baca bersama-sama. Kita baca mulai dari paragraf yang pertama. Festival budaya sangat menarik bagi masyarakat Banyumas. Festival ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Tahun ini, acara festival diadakan di pusat kota. Musfi dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan parade lewat. Terdengar suara angklung dan kentongan menandakan suara parade semakin dekat. Barisan parade terdepan dari Toraja. Wanita Toraja mengenakan pakaian adat yang disebut poko, sedangkan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja memainkan musik daerahnya yang bernama Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Berikutnya dari Provinsi Seribu Sungai atau Kalimantan Barat. Wanita dan laki-laki dari rombongan ini mengenakan pakaian adat dengan motif tenunan dan dengan aksesoris bulu-bulu di bagian lengan dan kepala. Yang menampilkan tarian daerahnya berupa tari pedang dengan diiringi alat musik berupa gong yang terbuat dari kuningan. Barisan Kalimantan Barat berlalu dan disusul oleh barisan Bali. Terdengar dari jauh suara cak 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 cak, suara khas tarian dari Bali. Rombongan Bali membunyikan alat daerahnya berupa ceng-ceng,
Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Bunyi nyaringnya terdengar saat kedua kepingan itu dipadu. Musfi dan teman-teman sangat senang melihat festival budaya. Selalu ada hal baru yang ditampilkan dari masing-masing daerah. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia sangat unik dan menarik perhatian. Memang benar bahwa kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Kemudian, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian pernahkah mendengar istilah kedua ini? Gagasan pokok disebut juga gagasan utama, atau bisa juga disebut dengan ide pokok, atau bisa juga disebut dengan pokok pikiran. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan penjelas. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Sebelum itu, apa itu paragraf? Paragraf atau alinea adalah bagian wawancara yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Kemudian, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Dari sini paham ya? Letak gagasan pokok. Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Kemudian bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Dengan cara membaca paragraf dengan cermat. Membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Coba cermati paragraf 1 dari teks bacaan Festival Budaya. Kita baca bersama. Festival budaya sangat menarik bagi masyarakat Banyumas. Festival ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Tahun ini acara festival diadakan di pusat kota. Musfi dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan parade lewat. Terdengar suara angklung dan kentongan menandakan suara parade semakin dekat. Jadi, dari teks yang telah kita baca tadi, dari paragraf yang telah kita baca tadi, manakah yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok pada paragraf ini terdapat pada kalimat pertama yang berbunyi Festival Budaya sangat menarik bagi masyarakat Banyumas. Kemudian untuk kalimat-kalimat berikutnya selanjutnya adalah kalimat penjelas dari kalimat utama atau ya kalimat pokok paragrafnya. Kemudian anak-anak diminta untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2 hingga 5 dalam bentuk peta pikiran. Nah, dari setiap paragraf, mulai dari paragraf 2 hingga paragraf 5, dicari mana yang masuk dalam gagasan pokok dan mana yang masuk dalam gagasan pendukung. Dari paragraf 2 hingga paragraf 5. Kemudian setelah itu, lakukan wawancara dengan teman sebangkumu. Di sini ibu akan mencontohkan satu ya. Nama temannya Musfi, asal daerah dari Banyumas.
Bahasa yang dipakai adalah ngapak. Kemudian makanan khas dari Banyumas adalah mendoan dan getuk goreng. Selanjutnya, anak-anak mengisi kolom-kolom yang kosong dengan melakukan wawancara kepada teman. Kemudian di sini ada gambar-gambar keragaman budaya Indonesia yang tadi telah kita bahas ya. Sungguh banyak sekali keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering kita sebut dengan NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat kita lakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Kemudian di sini terdapat suku Dayak yang menjelaskan seperti apa itu suku Dayak. Suku Dayak adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah. Suku Dayak adalah nama yang diberikan penjajah kepada penghuni pedalaman Borneo. Suku bangsa Dayak terdiri dari 6 rumpun besar, yaitu Apokayan, Kenyah, Kayan, Bahau, Odanum Ngaju, Iban, Murut, Klemantan, dan Punan. Bahasa daerah suku Dayak adalah bahasa Ngaju. Suku Dayak mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah betang. Rumah betang ini terbuat dari kayu yang mempunyai bentuk dasar seperti balok dan berbentuk panggung. Ciri-ciri khas dari rumah betang ini adalah rumah yang panjang. Panjang rumah bisa mencapai 30 hingga 150 meter, serta lebarnya dapat mencapai sekitar 10 hingga 30 meter. Memiliki tiang yang tingginya sekitar 3 hingga 5 meter. Setiap rumah betang dihuni oleh 100 hingga 150 jiwa. Betang dapat dikatakan sebagai rumah suku karena selain di dalamnya terdapat satu keluarga besar yang menjadi penghuninya dan dipimpin pula oleh seorang. Suku Dayak mempunyai alat musik tradisional yang disebut sapek. Alat musik petik tradisional suku Dayak yang terbuat dari bahan kayu pilihan dengan kualitas terbaik. Alat musik sapek mempunyai ciri khas bentuk yang ramping, bertangkai kecil, mempunyai 2 senar atau tali dari bahan plastik sepanjang 1 meter. Dalam memainkan gitar harus menggunakan satu tangan untuk memetik senar, sedang tangan lainnya untuk mengatur nada pada dawai yang terdapat di gagang gitar. Lain hanya dengan sapek yang mana alat musik ini menggunakan jari-jari kedua belah tangan untuk memetiknya. Suku Dayak sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Juhu singkah merupakan makanan khas suku Dayak yang terbuat dari rotan muda. Bahan unik tersebut dimasak bersama ikan baung dan terong asam, serta rempah-rempah dan santan. Rasa juhu singkah gurih, asam, dan sedikit pahit. Sensasi rasa tersebut bercampur dengan manis dan segar dari daging. Juhu singkah makanan berkuah kuning yang lezat disantap bersama nasi hangat. Kemudian ada teks satu lagi, suku Bali. Ayo kita membacanya. Suku Bali adalah kelompok etnis yang terdapat di Pulau Bali. Bahasa daerahnya adalah bahasa Bali. Suku Bali mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut Gapura Candi Bentar. Gapura Candi Bentar ini adalah pintu masuk menuju istana raja.
Selanjutnya anak-anak diminta untuk melengkapi kolom-kolom tabel yang kosong. Nama tarian daerahnya, nama alat musik daerahnya, nama makanan tradisional, bahasa yang digunakan pada daerah tersebut, suku tersebut, kemudian nama rumah adat daerah tersebut. Ini untuk teks bacaan suku Dayak dan suku Bali. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan 3 jenis alat musik ya dari banyaknya keragaman alat musik yang ada di Indonesia. Ibu mencontohkan 3. Yang pertama adalah alat musik cengceng dari Bali, dimainkan dengan dipadukan. Kemudian ada alat musik sape dari Kalimantan Barat, dimainkan dengan dipetik. Selanjutnya ada gendang, alat musik gendang dari Jawa Tengah, dimainkan dengan dipukul. Kemudian anak-anak diminta untuk mengisi tabel berikut ini ya. Tulis nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Di sini Ibu mencontohkan 1 alat musik ya. Yang satu, nama alat musiknya adalah suling. Daerah asal dari Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiupkan sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Dari sini paham ya dari contohnya Ibu. Kemudian anak-anak nanti meneruskan kolom-kolom yang kosong ini. Alat musik tradisional lain yang diketahuinya. Selanjutnya, apa itu bunyi? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi benda yang bergetar itu dapat menimbulkan bunyi ya. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Selanjutnya, apa sumber bunyi? Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Kemudian bagaimana bunyi merambat? Bunyi merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi dapat merambat pada ruang hampa. Nah, demikianlah pemaparan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Yang pertama, keragaman suku, budaya, etnis, agama, alat musik, serta makanan khas Indonesia. Yang kedua, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga adalah bunyi. Demikianlah pemaparan materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.